Jam tangan yang gue mau bahas kali ini itu salah satu jam tangan yang hitungannya udah legend dari Seiko. Jam tangan ini udah punya cult dan fansnya sendiri, dan minusnya jam tangan itu udah discontinue. Jadi buat kalian cari jam tangan ini dengan kondisi yang bagus itu udah susah banget karena memang orang-orang berburu jam tangan ini. Tapi karena kondisi discontinue-nya ngebuat jam tangan ini tuh jadi banyak diburu sama orang dan makin menarik lagi. Jujur ya, gue itu selalu jatuh cinta dan gak bisa bohong, ini jam tangan bagus banget itu waktu dipakai. So kali ini gue mau bahas Seiko SKX 013. Check this out. Halo semua, gue Dika, gue dasar motion enthusiast yang sekarang sedang membangun media jam tangan namanya Tanka. Nah, bukan cuma Tanka Medium, gue juga membangun watch dealer, itu namanya Tanka Warehouse. Nah, di Tanka Warehouse yang kita jual tuh jam tangan secondary ataupun jam tangan vintage hasil kurasinya kita. Jadi kalau kalian lagi mau cari jam tangan vintage ataupun secondary hasil kurasinya kita, bisa coba cek sosial medianya Tanka Warehouse. Nah, di channel pribadi gue ini, buat kalian yang baru nonton, gue akan banyak ngomongin jam tangan, review jam tangan, serta merekomendasikan jam tangan buat kalian. Siapa tahu kalian tuh ketemu jam tangan yang kalian suka, atau ternyata kalian tuh belum tahu ada gitu di channel ini. So, kali ini gue mau bahas Seiko SKX 013. Ini salah satu jam tangan legend dari Seiko, dan biar gampang diikutinnya, review kali ini akan gue bagi menjadi 5 poin. Seperti biasa ya. Pertama kita ngomongin sejarahnya atau historinya. Kedua itu build quality-nya gimana, apakah benar-benar bagus dan patut gitu ya dikasih label legend. Ketiga itu ngomongin wearing experience-nya, kira-kira gimana waktu dipakainya. Keempat itu ngomongin price value-nya, kira-kira worth it gak sih buat beli Seiko SKX di tahun ini 2026. Dan terakhir itu personal opinion gue terhadap Seiko SKX 013 itu seperti apa. So langsung aja kita mulai ke poin pertama, historinya atau sejarahnya. Nah, ngomongin historinya memang agak-agak menarik ya. Jadi Seiko SKX ini nggak tahu kenapa memang dapat banyak pujian atau banyak fans karena lininya itu memang se-worth it itu pada waktu itu. Nah, jadi Seiko SKX itu pertama kali diintroduce tahun 96, dan hebatnya si Seiko SKX ini memang entry level diver dari Seiko yang benar-benar bisa dipakai buat diving. Ini yang menariknya ya. Jadi kalau kalian lihat Seiko SRPD atau Seiko SRPK sekarang itu sebenarnya interpretasi modern dari Seiko SKX karena case shape-nya itu bener-bener mirip gitu. Cuma bedanya si Seiko SKX ini memang true diver, tapi Seiko SRPD ataupun SRPK itu bukan true diver. Yang berarti itu tuh diver style aja atau tampilannya seperti diver tapi nggak bisa dipakai untuk bener-bener diving. Nah, line up dari Seiko SKX ini memang ada beberapa sama kayak SRPD ataupun SRPK. Nah, di Seiko SKX itu yang terkenal ada 007, 009, dan 013 yang sekarang gue review. Bedanya itu di warna kalau 07 dan 09, tapi kalau 013 itu beda di sizingnya yang lebih kecil di 38 mm. Nah, yang menariknya si Seiko SKX 013 ini memang jadi buruan karena dinilai lebih langka dan lebih pas atau suit untuk resize orang Asia. Dari history kita masuk ke poin kedua, build quality dan functionnya seperti apa. Untuk build quality kita ngomong dimensionnya ya. Jadi case diameter dari Seiko SKX 013 itu ada 38 mm. Itu yang ngebuat di resize gua yang lingkarnya itu 17 cm. Gua gak tahu kenapa dulu gua lihat 007 itu bagus, tapi sekarang 013 itu lebih bagus karena lebih pas gitu di tangan. Rasanya lebih kecil tapi tetap punya semua fiturnya SKX 007. Dan itu yang ngebuat menurut gue Seiko SKX 013 itu kenapa lebih diburu mungkin di regionnya Asia gitu ya. Karena memang sizingnya yang lebih pas gitu untuk tangan kita-kita. Nah, lak-to-laknya di 44,5 mm dengan lak width itu 20 mm. Nah, untuk line up-nya Seiko SKX memang ada dua pilihan. Ada yang rubber dan ada yang Jubilee bracelet. Tergantung kalian suka yang mana, tapi tipsnya ya, kalau misalnya kalian beli jam tangan ada varian yang bracelet, rubber, NATO dan segala macamnya, pilihlah yang bracelet karena susah guys beli braceletnya. Jadi kalian tuh nggak mungkin beli bracelet originalnya, tapi kalian mungkin untuk beli rubber gantiannya. Jadi gue selalu menyarankan ke teman-teman gue kalau misalnya ada jam tangan beberapa varian dengan line up yang sama, pilih yang pakai bracelet dibandingkan yang rubber ataupun yang NATO karena itu lebih bisa dibeli dibandingkan yang bracelet. Movementnya itu US26. Nah, ini workhorse dari Seiko SKX line up. Movementnya itu tahan banting tapi memang kekurangannya no hacking dan no hand winding. Ini ya klasiknya Seiko 7S26 aja lah.
Memang movementnya ketinggalan zaman dibandingkan sekarang, wajar karena si Seiko SKX lineup ini di launching itu di tahun 96. Ke sekarang aja berarti udah mau 30 tahun guys gitu, jadi memang udah lama. Karena diver juga, jadi bezelnya rotating bezel pastinya, klik, terus juga satu arah, nggak bisa diputar dua arah, dan insertnya itu aluminium. Jadi karena insertnya aluminium itu nambah kesan klasik untuk si Seiko SKX. Jadi kalau kalian pakai dan agak-agak barbar gitu, aluminium ntar akan baret-baret, beda sama seramik yang lebih sulit baret. Kaca dari Seiko SKX ini materialnya udah hardlex. Ini udah upgrade dari material akrilik di jam-jam tangan vintage, tapi memang belum sapphire crystal. Nah, loomnya ini salah satu yang jadi poin plusnya untuk SKX juga, karena loomnya itu sangat terang dan tahan lama. Ini salah satu main feature-nya dari diver watch juga. Untuk crown positioning-nya juga menarik. Ini ikoniknya Seiko ya, ada di posisi angka 4. Untuk back case-nya itu tertutup, beda sama SRPD ataupun SRPK yang open case back. Itu salah satu feature yang ngebuat si Seiko SKX ini memang bener-bener true diver. Nah, dari poin kedua kita masuk ke poin ketiga, wearing experience-nya gimana. Nah, sejujurnya Seiko SKX adalah jam tangan pertama yang gue beli waktu gue lulus kuliah. Itu Seiko SKX 007. Nah, dari situ yang gue bisa ngomong adalah build quality-nya itu solid. Jam ini punya bobot yang mantep di tangan gitu, apalagi kalau kalian pakai Jubilee braceletnya. Dan secara build quality memang karena jamnya solid, jadi waktu dipakai tuh gak bisa bohong, mantep gitu guys di tangan. Gue bingung cara describe-nya gimana, tapi ini jam tangan yang kalian tahu punya build quality yang bagus waktu kalian pakai. Terlebih waktu gue ke expose akhirnya sama Seiko SKX 013 dengan sizing 38mm. Waktu gue pakai malah impressionnya jauh lebih menyenangkan dibanding 007. Dari poin ketiga kita masuk ke poin keempat, price to value-nya gimana. Nah, ngomongin price to value, karena ini jam tangan ya, line up-nya udah discontinue, jadi harganya tuh bermacam-macam. Kalau kalian cari di e-commerce ada yang harganya 3 jutaan, 4 jutaan, 6 jutaan, 7 jutaan, bahkan seterusnya gitu, tergantung dari kondisinya dan kelengkapan dari Seiko SKX yang dijual oleh penjualnya. Nah, kalau ngomongin seberapa worth it Seiko SKX di tahun 2026, ini gue balikin ke kalian. Apakah kalian bener-bener memvalue history Seiko SKX ini? Apakah kalian tuh memvalue true divernya? Karena memang ini jam tangan udah discontinue, jadi untuk model kayak gini, penggantinya adalah SRPD dan SRPK yang udah nggak true diver. Ini jam tangan punya history yang nempel sama Seiko dan udah punya cult serta fansnya sendiri gitu. Jadi menurut gue untuk harga segitu, worth it atau enggaknya gue balikin ke kalian, tergantung dari kalian memvalue history-nya atau enggak, memvalue build quality-nya atau enggak, dan memvalue true diver-nya atau enggak. Kalau kalian memvalue itu semua, menurut gue itu cukup untuk menjustifikasi harga Seiko SKX sekarang, karena memang juga jam tangannya udah discontinue guys, jadi kalian udah gak bisa beli barunya. Tapi kalau kalian gak memvalue itu semua, dengan movement 7S26 dari Seiko SKX yang udah jadul juga, kalian bisa coba lirik Seiko SRPD ataupun SRPK, karena desain case-nya ya sama gitu, gak beda. Cuma bedanya itu tuh modern interpretation dari Seiko SKX. Tapi kalau gue nih, kalau kalian tanya gue personally, menurut gue Seiko SKX ini sangat worth it buat dibeli, karena nggak tahu kenapa sih. Mungkin karena SKX series itu jam tangan Seiko pertama yang gue beli pakai duit sendiri dan segala macamnya. Jadi lebih banyak ceritanya di Seiko SKX dibandingkan SRPD dan SRPK. Apalagi gue tuh merasa sedikit terganggu dengan Seiko 5 logonya yang sekarang, karena rasanya terlalu modern gitu. Jadi menurut gue si Seiko SKX ini masih dapat klasik dan vintage touch-nya. Secara ini memang di launching di tahun 96 guys. Nah, kita masuk ke poin kelima, personal opinion. Jadi menurut gue pribadi, Seiko SKX cocok buat kalian yang memvalue history, buat kalian yang bener-bener mau beli root dari SRPD dan SRPK, itu memang adanya di SKX guys. Cerita sedikit ya, jadi waktu itu gue sempat pakai SKX 007, terus gue main ke salah satu event, dan di situ ada om-om yang jam tangannya itu udah Rolex dan segala macamnya gitu. Tapi di mata dia, waktu dia ngelihat jam tangan gue, dia langsung bisa spot, wih SKX nih, nice taste. Nah itu tuh, jadi perasaan-perasaan itu menurut gue yang gak bisa lu gantiin pakai SRPD dan SRPK. Jadi yang menurut gue tetap aja SKX itu gak bisa ada yang gantiin. Tetap aja cultnya, fansnya, di mata watch enthusiast, value dari SKX itu memang beda dibandingkan modern interpretationnya. Jadi kalau gue kasih skor, SKX itu tetap aja guys, skornya tuh 9,5/10. Ini jam tangan yang di hati gue tuh gak bisa kegantiin gitu. Ini jam tangan yang setiap kali ada, gue coba on the wrist lagi, gue pakai lagi, tetap aja spark something yang gak bisa didapatin dari jam tangan modern. So, segitu aja
review gue buat Seiko SKX 013. Kalau kalian itu mau cari Seiko SKX, saran gue coba cari yang full set. Cari yang quality-nya itu masih bagus, jadi case-nya itu juga masih mulus-mulus. Boleh pantengin juga Tanka Warehouse. Yang ini sih udah sold guys, tapi siapa tahu masih ada jam tangan Seiko SKX yang akan masuk nanti di Tanka Warehouse, kalian bisa pantengin juga. So segitu aja review gue kali ini. Seiko SKX itu nggak pernah mati di hati dan mata gue gitu ya kalau mau lebay sedikit. Jadi ini tetap opsi yang gue tuh selalu rekomendasiin ke teman-teman gue yang lagi nyari jam tangan vintage dengan budget price range di bawah 10 juta gitu. Ini salah satunya. Gue mau tahu guys di kolom komentar, gue yakin yang nonton ini either kalian tuh udah pernah punya Seiko SKX, mau nostalgia atau lagi consider Seiko SKX. Boleh juga kalian ceritain di kolom komentar kira-kira gimana cerita kalian tentang Seiko SKX. Semoga kalian enjoy sama video ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai detik ini. Terima kasih untuk thumbs up-nya, subscribe-nya, share video ini, atau kalian yang udah komen dan terus berpartisipasi dalam channel YouTube ini guys. Jadi segitu aja. Thanks for watching again. Terima kasih karena udah support. See you on another episode. Cheers guys. Bye bye.